Nyari lensa full frame buat Sony yang autofokusnya lancar, warna bagus, pokoknya paket komplit dah. Tapi harus murah, bisa jadi lensa ini solusinya. Coba kita bahas 5 alasan kenapa lensa ini mantep banget buat dibeli. Focal length, mencakup 28-70 mili. Versatile banget, mulai dari wide sampai agak tele kayak gini. Tergantung style dan apa yang di-shoot, tapi bisa jadi satu lensa ini cukup buat menuhin semua kebutuhan. Jadi one lens for all gitu. Kayak video tas sebelum ini, itu di-shoot dengan satu lensa doang kecuali bagian unboxing ya. Tapi bisa memberikan look yang berbeda karena cakupan focal length-nya. Kalau agak bingung dan butuh info tentang focal length, bisa klik link video di atas sini. Tapi simpan dulu, nontonnya habis ini. Oke? Fast lens. Ini termasuk lensa yang bukannya cukup besar ya, 2.8. Dan yang lebih penting, ini tuh rata 2.8 dari 28-70 mili. Permasalahan sama kit lens itu sebenarnya bukan di fokalnya, tapi lebih kebukaannya tuh berubah waktu kita zoom in atau zoom out. Yang berarti akan berubah exposure dan kita harus ubah settingan kamera ataupun ganti settingan lighting lagi. Jadi kita harus ubah ini dan ubah itu lagi. Harga. Untuk mendapatkan zoom lens 2470 dengan bukan f2.8 yang bawaan Sony, harganya tuh segini. Mantep ya. Bandingin coba sama lensa Sigma yang ini. Harganya tuh segini. Cocok banget gak sih ini buat jadi lensa pertama orang yang pengen punya kamera full frame Sony. 3 alasan barusan tuh bisa dibilang alasan secara general aja, atau kalau dibandingin sama lensa bawaan dari Sony, kenapa lensa ini mantap. Tapi sebenarnya ada nih satu lensa saingan lensa ini, Tamron 2875 mili. Lensa ini udah merajalela banget nih dari beberapa tahun lalu karena harga dan kualitas yang ditawarkan. Bahkan udah ada versi pertama dan kedua. Jadi 2 alasan terakhir ini akan jadi penyakin kenapa lensa Sigma 2870 ini masih pilihan yang lebih baik dibandingin sama Tamron 2875 mili. Bahkan yang versi gitu ya, versi yang lebih barunya. Size, ini kecil banget size-nya. Kayak emang diciptakan untuk kamera mirrorless yang semakin kecil tapi semakin feature pack ini kan. Coba lihat kamera A7C dipasangin si Sigma 2870 mili. Ini kayak emang diciptain untuk kamera ini atau kamera yang seukuran gak sih? Coba lihat perbandingan lensa Tamron dan lensa Sigma ini. Si Tamron juga jauh lebih kecil daripada Sony, tapi Sigma ini lebih kecil dan ringan lagi daripada itu. Ini faktor besar sih buat aku. Tapi ingat, bukan berarti aku nggak bakal pakai 2470 dari Sony, itu ada tempatnya sendiri. Cuman buat daily use rasanya Sigma ini lebih cocok dan udah cukup banget. Yang kelima, parfocal dan focus splitting. Kalau yang kurang familiar, singkat aja nih. Coba perhatiin tulisan ini. Lensanya kita taruh di manual fokus ya, terus kita zoom. Boom, masih fokus. Jadi titik fokusnya tuh nggak berubah pas kita zoom in atau zoom out. Ini mantep banget. Udah gitu coba perhatiin samping-sampingnya deh. Focus splittingnya juga oke banget. Ini sih faktor penting, salah satu faktor penentu kalau buat aku. Itu tadi 5 alasan utama. Udah yakin belum sama lensanya? Berikutnya ini ke hal yang hal yang cukup menarik bisa dibilang. Jadi gini, masalah yang dialamin sama lensa Tamron itu kan zoom ring dan focus ringnya tuh kebalik. Umumnya zoom ring tuh di belakang dan focus ring di depan. Kalau Tamron ini kebalik, jadi dia zoom ringnya di depan, focus ringnya di belakang. Tapi ternyata namanya orang tuh ya cepat sekali beradaptasi. Habis pakai sekali 2 kali kayak udah terbiasa, nggak kagok lagi. Nah kalau si lensa Sigma ini dia tuh zoom ringnya di belakang dan focus ringnya di depan. Yang berarti normal dong. Tapi ini masalahnya. Biasanya posisi angka 28 ini tuh ada di posisi si angka 70 ini. Jadi arah zoom in dan zoom out itu kebalik. Fatal banget gak sih? Surprisingly, enggak. Sekali lagi ternyata namanya orang tuh cepat sekali beradaptasi ya. Habis pakai nggak nyampe sehari kayaknya udah terbiasa juga. Kayak udah inget, oh muternya beda gitu. Jadi nggak tahu ini masih harus dibilang sebuah negatif atau enggak. Tapi habis diperhatiin kayaknya beberapa lensa Sigma lain yang zoom emang arah puternya tuh seperti ini. Tapi nggak yakin juga, ntar coba cek sendiri kalau mau beli ya. Terus beberapa info tentang lensa ini secara umum. Zoom ringnya ini agak ada resistance. Bukan yang macet ngadet-ngadet gitu ya. Tapi kita berasa kalau kita muter gitu. Nggak tahu ini sesuatu hal yang bagus atau enggak. Aku biasa aja sih, nggak ada preferensi. Mungkin harus coba sendiri kayaknya. Agak sulit dijelaskan. Diameter untuk dipasangin filter atau aksesoris lain tuh ada di 67 mili. Aku nggak pernah ada masalah sama warna, ketajaman gambar, autofocus, gitu-gitulah dari lensa Sigma. Tapi lensa ini sama. Walaupun ini bukan art lens, itu line andalannya Sigma kayaknya ya, yang paling topnya. Ini rasanya bagus-bagus aja. Malahan lensa sekarang tuh rasanya kadang terlalu tajam ya. Makanya ini juga dipasangin Promise. Terus siapa yang nggak cocok pakai lensa ini? Yang butuh banget 24 mili di zoom lensnya. Kalau aku bukan yang nggak suka ataupun nggak butuh ya, tapi aku pakai lensa Sigma 16 mili ini buat menuhin posisi itu. Si lensa mantep. Video tentang lensa itu juga bisa dilihat di sini. Nggak nyaman sama kebalik kiri dan kanannya buat zoom in zoom out. Tapi ya itu tadi juga, kayaknya emang Sigma tuh arahnya begitu. Tapi coba cek lagi sendiri ya. Yang masih ngerasa harganya kemahalan, walaupun sebenarnya bisa dibilang ini kan quote on quote budget. Tapi emang kalau kita lihat kompetitornya si Tamron 2875 ini kan udah ada 2 versi ya. Versi yang pertamanya itu kalau kita lihat harganya di marketplace, harga secondnya itu bisa kita dapetin di sekitar 8-9 juta kayaknya. Jadi emang lumayan beda harganya ya. Tapi kalau aku sih karena faktor keempat dan kelima tadi itu, makanya tetap pilih si lensa Sigma ini.
Tapi kalau secara image quality rasanya pilih yang mana aja nggak bakal ada problem sih. Semuanya fine. Overall lensa ini memuaskan banget sih. Nggak bakal nyesel beli ini dah. Kecuali emang butuh banget sama 24 mili, sesuainya sama kebutuhan masing-masing. Kalian yang paling tahu. Kalau aku sih nggak masalah ya. Bukan dalam artian nggak butuh ya. Tapi proofs yang diberikan tuh jauh lebih worth it. Apalagi kalau yang baru mau masuk ke lini full frame, belum ada lensa, dan nyari satu lensa yang bisa buat semuanya. Lensa sapu jagat. Ini mantap. Itu aja video kali ini. See you in the next video. Dan jangan lupa, kalau yang tadi masih bingung sama Focalength, bisa klik link videonya di sini.